Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Fokus Grup 1 akan mempresentasikan rangkuman pekan 1 sampai 8 MPKT. Kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu Abdul Karim, Abi Syauki, Adi Rajasa Satria, Algifari Putra Pradana, Dendral Putra Lubis, Indira Rosani Indita, Muhammad Abineri Ashraf, Muhammad Rifki Hilis, dan Rifki Algadi. Materi pekan pertama yaitu tentang jati diriku sebagai cendekia, hingga yaitu pekan terakhir tentang kewirausahaan. Boleh di next. Materi pekan pertama ini, jadi saat ini dampak atau akibat dari globalisasi itu terus bermunculan. Dengan ada dampak negatif seperti beragam perilaku menyimpang, masyarakat umum terus mahasiswa perlu mempelajari lebih dalam seputar nilai-nilai karakter, filsafat, logika, dan etika, yang nantinya diharapkan mahasiswa dapat menjadi agent of change di tengah masyarakat agar perilaku menyimpang tersebut dapat hilang dan digantikan dengan perilaku yang sesuai. Dengan mempelajari dan mengimplementasikan nilai tersebut, bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang lebih teratur dan maju. Berikut ada poin-poin penting. Yang pertama itu ada karakter. Ini yang berarti watak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter selalu dihubungkan dengan seseorang ataupun individu, masyarakat ataupun bangsa ketika mereka bertindak atau berperilaku dengan tujuan tertentu. Karakter juga merupakan internalisasi nilai-nilai yang berasal dari lingkungan kemudian menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Berikutnya ada filsafat. Berasal dari kata filosofia, berarti cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk memahami hakikat dari semesta dan eksistensi manusia. Filsafat adalah sebuah kajian yang bersifat kreatif dan kritis yang memiliki manfaat, yaitu membiasakan kita berargumentasi secara logis melalui pertukaran ide-ide rasional, kemudian membantu menghasilkan kritis, radikal, dan reflektif, dan juga menghindarkan kita dari pengambilan kesimpulan yang terburu-buru. Berikutnya ada logika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Logika sebagai suatu studi bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Logika memberikan seseorang pengetahuan dan keterampilan untuk menguji ketepatan dari suatu penalaran secara kritis, serta menghindari melakukan bentuk-bentuk penalaran yang salah. Lalu yang keempat ada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang fokus pada nilai dan moral. Kaidah dalam etika berupa hati nurani, kebebasan, dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, nilai dan norma, dan moral. Nah, etika memiliki peran penting agar orang tidak mengalami krisis moral yang berkepanjangan. Oke, selanjutnya ada keterkaitan poin-poin subpokok bahasan jati diriku sebagai cendekia. Seperti yang dijelaskan oleh Abi Syauki tadi, dengan pelajari beberapa hal yang sangat penting sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, itu karakter, filsafat, logika, dan juga etika, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat menerapkan hal-hal tersebut baik dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang ini, di mana sangat maraknya pengaruh globalisasi, mahasiswa dituntut untuk dapat berpikir kritis mengenai isu-isu yang ada di sekitar. Tentu dengan memperhatikan kaidah logika dan juga etika yang benar. Dengan pelajari ilmu filsafat, mahasiswa dapat belajar untuk lebih bijaksana dan berpikir lebih jernih, sistematis, dan mendalam. Terakhir, mahasiswa yang juga dituntut untuk dapat belajar mengenai pembentukan karakter sehingga dapat lebih siap menghadapi dunia luas perkuliahan dan pekerjaan. Oke, selanjutnya adalah tentang warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Baik, selanjutnya ada implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila dikenal sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah menganut Pancasila sebagai pedoman kehidupan masyarakatnya sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Isi dari sila Pancasila itu sendiri dikonstruksi dari prinsip-prinsip kehidupan Indonesia sejak dulu yang universal dan fleksibel. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga dapat kita implementasikan sebagai warga negara Indonesia dengan menyesuaikan peran kita sebagai mahasiswa. Boleh di next.
Tahap awal terbentuknya Pancasila ditandai dengan proses perjuangan para pahlawan dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Banyak pergerakan yang dilakukan oleh para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah munculnya BPUPKI di tahun 1945 yang menghasilkan pandangan anggota-anggotanya mengenai nilai-nilai penting dalam dasar negara seperti nilai ketuhanan, persatuan, demokrasi, permusyawaratan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Proses panjang tersebut akhirnya melahirkan rumusan Pancasila yang diikrarkan oleh Soekarno melalui pidatonya pada 1 Juni 1945. Demikian, hari tersebut diakui sebagai hari kelahiran Pancasila. Namun demikian, pengesahan secara konstitusional dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Indonesia sudah merdeka. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi diri dan kesimpulan mengenai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Pembahasan mengenai topik ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang mahasiswa sebagai insan cendekia, sehingga mahasiswa dapat berusaha terutama untuk menerapkan nilai Pancasila. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya keadaan yang aman dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat. Terlebih lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa, sehingga sangat diperlukan sikap yang toleransi antar sesama warga negara. Kemudian pembelajaran mengenai topik ini memberikan kesimpulan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Terdapat lebih dari 1.000 suku bangsa dengan bahasa daerahnya masing-masing juga. Hal tersebut membuat kemungkinan terjadinya perbedaan atau konflik di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita juga harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mencegah terjadinya disintegrasi suku bangsa dengan cara menghormati perbedaan budaya dan juga bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang memiliki ciri khas dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat melindungi hak-hak dan kedaulatan rakyatnya tanpa terkecuali. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus dapat melindungi teritorial wilayahnya sendiri dari ancaman bangsa lain. Selanjutnya adalah tentang kewarganegaraan dan dunia internasional. Oke, jadi konsep kewarganegaraan itu pertama kali muncul di kota Yunani kuno untuk membedakan antara budak dan rakyat merdeka yang selanjutnya diperluas oleh negara-negara lain. Status kewarganegaraan Indonesia mengalami dua fase, yaitu hierarki, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan yang kemudian semakin pudar dan hingga saat ini, yaitu demokrasi. Jadi ada 4 asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia, yaitu ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda. Nah, status warga negara Indonesia dapat hilang jika kemauan kita untuk menjadi warga negara asing, lalu melanggar asas kewarganegaraan tunggal, tinggal dan menetap di luar negeri lebih dari 5 tahun, dan lain-lain. Nah, lalu warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dilindungi negara berupa hak asasi manusia. Nah, hak warga negara ini tetap dibatasi agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Kewajiban warga negara Indonesia antara lain seperti membayar pajak, menghormati hukum, dan lain-lain. Oke, selanjutnya dibaca oleh Adi Rajasa. Ya. Untuk Indonesia dan hubungan antar kita harus memahami bahwa hubungan antar bangsa itu digambarkan secara umum antara integrasi dan konflik, yakni persatuan atau perpecahan. Untuk konflik sendiri dapat diselesaikan dengan cara mengakomodasi atau kompromi yang mempertemukan kepentingan daripada kedua belah pihak. Posisi Indonesia dalam hubungan antar bangsa secara spesifik adalah bahwa Indonesia menganut politik bebas aktif dengan cara terlibat dalam perpolitikan dunia internasional. Akan tapi Indonesia tidak memilih satu pihak terhadap pihak yang lain. Salah satu contoh daripada politik bebas aktif ini yang sangat jelas adalah peran Indonesia dalam mendirikan gerakan non-blok di tengah perang dingin antara blok kapitalis Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan blok komunis Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dan beberapa negara-negara lain di Afrika dan Asia umumnya mendirikan gerakan non-blok yang memutuskan untuk tidak mengambil sikap untuk mendukung
untuk tidak mendukung kapitalis Barat ataupun blok komunis di Timur. Indonesia juga terlibat dalam beberapa misi-misi PBB yang bersifat untuk mendamaikan konflik-konflik sebagai wujud daripada politik bebas aktif Indonesia. Akhirnya ada juga kecenderungan yang mungkin muncul dalam masyarakat ketika di masa-masa sekarang di mana kita memasuki era globalisasi, di mana seluruh dunia semakin terikat antara satu sama lain, semakin terhubung. Oleh karenanya kecenderungan baru tersebut harus diawasi agar kecenderungan-kecenderungan yang muncul dan sikap-sikap yang muncul dalam masyarakat itu tetap yang positif dan tidak mengurangi rasa nasionalisme yang bisa muncul jika salah menyikapi globalisasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah materi tentang kewirausahaan. Oke, nah kewirausahaan itu adalah proses penciptaan sesuatu yang baru, di mana dalam prosesnya dilakukan dengan kreatif dan juga inovasi. Nah, wirausaha itu adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Nah, menurut William Bygrave ada 10 karakteristik wirausahawan. Yang pertama itu adalah dream, yang berarti bahwa wirausahawan itu memiliki visi atas masa depan seperti apa yang ingin mereka capai, dan juga mereka juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi mereka. Yang kedua ada decisiveness atau ketegasan. Mereka tidak pernah membuang waktu, mereka membuat keputusan dengan cepat karena mereka tahu nilai penting dari kesempatan, maka mereka dengan tegas dan cepat itu bisa menentukan pilihannya. Yang ketiga adalah doers. Nah, mereka itu tidak membuang-buang waktu untuk menunda. Kalau mereka sudah menentukan suatu jenis tindakan, mereka akan melaksanakannya secepat mungkin. Terus yang keempat ada determination atau determinasi. Nah, mereka itu bisa mengimplementasikan usaha mereka dengan komitmen total. Mereka jarang menyerah bahkan pada saat menjumpai kesulitan yang tampaknya tidak mungkin untuk diatasi. Yang kelima ada dedication. Mereka berdedikasi total terhadap bisnisnya. Kadang mereka mengorbankan hubungan mereka dengan kawan atau keluarga. Mereka bekerja tidak kenal lelah. Bekerja belasan jam itu merupakan hal yang biasa bagi wirausahawan. Yang keenam ada devotion atau pengabdian. Mereka itu, wirausahawan itu menyukai apa yang dikerjakan. Maka dari itu mereka punya rasa kewajiban dalam diri yang bisa menahan mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Yang ketujuh adalah details. Wirausahawan itu bisa menguasai rincian yang bersifat kritis. Mereka juga bisa menilai resiko dengan cermat dan tepat. Yang kedelapan adalah destiny, yang berarti mereka itu ingin bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mau bergantung pada orang lain seperti atasan gitu. Yang kesembilan ada dollars atau uang. Sebenarnya wirausahawan itu tidak menjadikan uang sebagai motivasi, tapi uang itu dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan mereka. Mereka menganggap kalau mereka sukses itu merupakan penghargaan bagi mereka. Dan yang terakhir ada distribute atau distribusi tugas. Wirausahawan itu bisa mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada karyawan kunci yang mereka lihat memiliki faktor yang penting bagi kesuksesan bisnis. Jadi mereka melihat ada peluang, ada Jadi mereka melihat bahwa karyawan ini tuh memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, mereka itu bisa mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada karyawan tersebut. Yang terakhir adalah keterkaitan kewirausahaan dan jati diri sebagai cendekia. Pembahasan tentang kewirausahaan ini sangat penting untuk dipahami seorang mahasiswa sebagai insan cendekia yang akan menjadi masa depan bangsa. Kewirausahaan penting untuk ditingkatkan di usia-usia muda sehingga kesempatan untuk memperluas wawasan tentang wirausaha dan hal yang bisa dijalankan terhadapnya semakin luas. Hal ini penting untuk pembangunan ekonomi nasional jangka menengah dan juga jangka panjang. Generasi muda yang memiliki tingkat pemahaman tinggi terhadap wirausaha dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penanganan atas masalah-masalah ekonomi yang rentan terjadi di fase pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, sudah sepatutnya kemampuan kewirausahaan
disosialisasikan dan diinternalisasikan oleh seluruh generasi muda Indonesia. Tidak lupa juga kita harus mengapresiasi dan mendukung produk lokal yang sedang merintis bisnis online shop atau perusahaan startup. Bentuk dukungan kita bisa disalurkan dengan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan begitu, anak muda di Indonesia semakin terbiasa berada dalam narasi lingkungan kewirausahaan yang dinamis dan juga inovatif, sehingga dapat mendorong mereka untuk ikut berpikir secara out of the box dan dapat memaksimalkan potensi kewirausahaan yang ada.